Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, selamat sore. Ini kami posisi di lahan yang akan kami ceritakan kali ini untuk perluasan budidaya porang pada musim tahun 2022 nanti teman-teman, di bulan 10 atau bulan 11 nantinya. Nah, saat ini di pekan pertama bulan April 2022 perlu kami informasikan bahwa lahan ini jaraknya kurang lebih sekitar 1-2 km dari Pondok Aksara, dan ini posisinya agak relatif lebih rendah 50 meter mdpl dibandingkan lahan yang di Pondok Aksara teman-teman. Jadi kenapa perlu kami informasikan seperti ini? Karena meskipun jaraknya hanya 1-2 km dan dengan perbedaan ketinggian 50 mdpl, namun di lahan ini untuk hujannya itu kadang berbeda, tidak mesti sama dengan yang ada di Pondok Aksara. Jadi misalkan di sana intensitasnya lebih tinggi, di sini itu lebih rendah teman-teman. Nah, itu yang perbedaan yang pertama tentang intensitas hujan, meskipun perbedaan ketinggian hanya 50 meter dan jarak hanya sekitar 1-2 km teman-teman. Nah, yang kedua perbedaannya itu tentang tekstur tanahnya teman-teman. Kalau di sini itu tanahnya itu relatif tanah agak kemerahan teman-teman. Nah, jadi saat hujan itu lebih liat, saat musim kemarau itu agak retak-retak seperti itu. Berbeda dengan tanah yang di Pondok Aksara untuk budidaya porang, di sana warna tanahnya lebih hitam, jadi lebih gembur teman-teman. Nah, di lahan ini sudah kami pernah coba tanam untuk bibit katak super itu 10 kilo. Dan saat itu memang kami sengaja tidak rawat dan tidak kami berikan pupuk dasar. Nah, tidak dirawat di sini artinya kami tidak memberikan pupuk dasar, tidak dirawat artinya kita tidak membersihkan gulmanya teman-teman. Meskipun begitu, pertumbuhannya bisa tumbuh, tidak mati porangnya, namun jumlah tunas itu hanya 1 teman-teman. Tidak tumbuh tunas kedua, apalagi tunas ketiga. Itulah mengapa meskipun kita itu tanam porang dan porang itu memang tanaman liar, tetapi sebaiknya biar kita tidak rugi perlu kita berikan pupuk dasar dan kita rawat lahan porang dari gulma atau rumput liar. Nah, dan alhamdulillah insya Allah rencana musim tanam mendatang kami akan menanam di lahan ini. Posisinya hanya di atas 2 kotak mungkin dari lahan uji coba kami pada musim tanam kemarin. Nah, itu saat ini ditanami dengan pohon singkong teman-teman, dan di bagian ujung sana ditanam pohon cabai. Ini mungkin sisa mulsa yang kemarin atau ya kemarin untuk tanam cabai. Nah, lahan ini kebetulan berbatasan dengan makam. Nah, tidak jadi masalah meskipun ini dekat makam. Dan yang penting bagi kami, perhatian kami, lahan ini cukup dekat dengan rumah teman kami yang kebetulan juga membantu kami dalam budidaya porang dan jahe merah di Pondok Aksara. Nah, ini rumahnya hanya di bawah, sehingga secara keamanan lahan nantinya, kemudian khususnya perawatan porang itu insya Allah lebih lebih intens teman-teman. Nah, dan ini juga sudah ada bedengan-bedengan. Kalau teman-teman lihat, bedengan-bedengan ini sudah ada karena dulu juga di sini sering ditanam cabai pergantian dengan tanaman singkong seperti ini. Nah, singkong ini daunnya juga dimanfaatkan untuk makanan ternak yang ada di teman kami sendiri teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat depan kami ini merupakan makam teman-teman. Nah, lalu pertanyaannya, apa rencana bibit yang akan kami tanam di lahan ini teman-teman? Nah, jadi di sini nanti kami ada 2 pilihan teman-teman. Kita lihat harga umbi produksi yang akan keluar pada mungkin pertengahan April atau setelah Lebaran tahun 2022 ini. Dan kami merencanakan kemungkinan pertama bibit katak sekilo isi 800, atau yang kedua bibit katak sekilo isi 500. Nah, kenapa di sini kami tidak mencoba bibit spora? Nah, itu akan kami ceritakan lain waktu, karena bibit spora akan kami tanam insya Allah nanti di depan dan di belakang Pondok Aksara yang saat ini sedang untuk budidaya jahe merah teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena di Pondok Aksara di depan dan di belakang itu sudah terinstalasi ya semacam
greenhouse sederhana minimalis dengan rangka bambu, kemudian atap paranet. Sementara kalau di sini kita agak kesusahan kalau perlu memasang paranet karena dan ini juga cukup terbuka teman-teman. Jadi kami pada saat penentuan nanti jenis bibit yang akan kami tanam di sini, tentu kami juga melihat lahan yang sekeliling lahan di sini. Kalau penilaian kami ini lahannya sudah cukup terbuka dan lahannya juga sudah cukup bagus, bedengannya sudah ada, sehingga perluasannya nanti kami akan menggunakan bibit katak saja. Karena kalau untuk bibit spora riskan dalam pertumbuhan apalagi di awal tanam teman-teman. Nah jadi seperti itu kami merencanakan tanam dari bibit spora katak sekilo isi 500 atau nanti sekilo isi 800. Nah dan di luar meskipun ada informasi harga porang itu belum keluar resmi dari pabrik, meskipun begitu tapi waktunya tanam itu saat ini teman-teman. Jadi perusahaan sekarang sudah makin banyak untuk perusahaan olah porang sendiri teman-teman. Yang kedua, harga katak di April ini juga lebih murah dibandingkan tahun lalu, dikarenakan mungkin karena belum adanya kepastian harga umbi produksi dari pabrik teman-teman. Nah jika seperti itu momen yang bagus kita untuk perluasan lahan, karena jikapun kita kekurangan bibit dari tanaman porang musim kemarin, itu kita pun membeli itu tidak terlalu mahal teman-teman. Jadi saran kami ini saat yang bagus untuk nanam atau perluasan lahan. Itu yang akan kami lakukan pada tahun 2022 ini teman-teman. Nah yang kedua, mungkin sekarang semakin sedikit peminat petani yang akan memulai budidaya porang teman-teman. Kenapa? Karena mereka mau memulai saja, harga sudah ada berita yang tersebar itu lebih murah dari musim tahun kemarin. Ya wajar karena mereka belum nyemplung atau belum terjun langsung menjadi petani atau praktek dalam budidaya porang. Nah itulah mengapa dengan minat itu menurun atau minim peminat baru atau petani baru untuk porang, sementara pabriknya itu makin banyak, itu akan nanti mempengaruhi dalam 1-2 tahun ke depan insya Allah harga umbi porang maupun bibit itu kembali naik teman-teman. Nah sekarang kami juga akan mulai jalan ke arah lahan yang pada musim tanam kemarin kami manfaatkan untuk uji coba teman-teman. Nah ini jadi di samping calon lahan perluasan untuk porang, jadi batasnya nanti di bawah makam ini teman-teman. Ini batas atasnya di bawah makam ini, lalu batas depan sana itu di dekat rumah tadi. Nah ini batas pinggirnya. Nah ini jalan setapak yang juga bisa dilalui untuk kendaraan roda 2. Jadi beberapa hari yang lalu ini juga ada hujan angin. Pohonnya ini masih belum dipotong, jadi ini rebah, masih ada satu yang belum diberesi. Nah ini juga nanti bisa untuk rencana perluasan lahan budidaya porang teman-teman. Nah yang di bawah sana itu yang dulu pernah kami uji coba 10 kilo bibit katak super sekilo isi 100 teman-teman, dan sudah pernah kami buatkan videonya di mana pertumbuhannya itu bagus, artinya bagus itu tidak mati tetapi tidak maksimal, artinya tunasnya hanya 1 dan kataknya hanya 1 teman-teman. Nah seperti itu, kita lihat di sini juga sudah mulai repa teman-teman di sini. Nah, jadi pesan kami artinya di tahun ini teman-teman tetap optimis, yang khususnya petani porang, karena dengan harga yang sekarang saat ini harga katak itu lebih murah daripada tahun kemarin, itu saatnya tepat untuk perluasan lahan teman-teman. Kami ucapkan dan kami doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih atas supportnya menonton video di Aksara Agro and Farm teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.